Indonesia adalah negara yang sangat kaya dari beberapa aspek. Salah satunya dari aspek kepercayaan yang sangat beragam di setiap penjurunya. Ada agama yang sudah diakui dan menjadi mayoritas. Juga ada kepercayaan turun-temurun dari nenek moyang di setiap daerahnya. Penghayat kepercayaan merupakan pelestari nilai-nilai budaya luhur yang dianut oleh nenek moyang bangsa Indonesia sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Film ini akan menceritakan bagaimana penganut ajaran lokal atau negara menjemputnya dengan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur dalam arus modernisasi. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu adalah sebutan atau istilah untuk mereka yang memiliki sistem keyakinan, sistem kepercayaan, ajaran leluhur. Nah, kebetulan saya dari etnis Sunda, jadi sebetulnya kan di negara kita setiap suku itu memiliki sistem keyakinan. Nah, atau yang biasa umum mengatakan agama pribumi, agama leluhur lah, atau agama asli. Ya memang banyak yang tidak memahami atau belum memahami tentang penghayat kepercayaan gitu ya, atau istilah atau nomenklatur formalnya sebenarnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ya kadang disingkat kepercayaan. Nah, sedangkan penganutnya itu disebut penghayat kepercayaan. Memang nomenklatur atau terminologi yang diterapkan oleh pemerintah gitu ya, dan itu dituangkan juga di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Terminologi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini adalah dimaksudkan untuk sistem keyakinan yang berasal atau bersumber dari agama-agama atau kepercayaan leluhur gitu. Ibadah itu kan tidak lain adalah berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan kepada sesama. Upami di bahasa Sunda mah pada poski nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu keung, nuduhkeun kanu teu nyaho. Nah, itu adalah hal-hal bentuk implementasi berbuat kebaikan. Tempatnya di mana? Nah, sebetulnya tempat untuk berbuat kebaikan itu kan bisa di mana saja. Bagi orang-orang penghayat, bagi kami, kapanpun, dimanapun, tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu sebetulnya. Cuman prinsipnya adalah bagi orang penghayat adalah di mana bumi dipijak, di sanalah langit dijunjung. Artinya kita harus mampu, kita harus memiliki fungsi berguna, mempunyai guna dan dharmanya itu di mana kita hidup. Di sanalah kita bisa menyumbangkan apa yang kita miliki kepada sesama. Dahulu zaman kemerdekaan belum ada tuh istilah kepercayaan atau penghayat gitu ya. Yang dikenal pada saat itu kami ini zaman orang tua kami itu adalah masyarakat mengatakannya orang-orang kebatinan, orang-orang kerohanian. Nah, jadi istilah itu. Seiring berjalannya waktu, nah ada perkembangan. Jadi kepercayaan terhadap Tuhan itu pengikutnya itu ada yang berorganisasi. Bentuknya seperti organisasi budidaya ya. Nah, itu kan sebetulnya ormas. Jadi organisasi budidaya ini tercatat di Kemenkumham gitu. Setiap tanggal 1 Mei itu upacara atau perayaan tentang kelahiran Bapak Mei. Nah, kalau Mei Kartawinata sendiri sebetulnya dalam organisasi budidaya ya pelopor. Nah, seperti kata budidaya sendiri itu kan diambil dari karya tulis beliau yang berjudul dulu kan ejaannya lama ya, Bu Edi Daja gitu. Bacanya budidaya. Jadi organisasi itu sendiri
diambil dari salah satu judul buku karya tulis beliau gitu, budidaya. Jadi ya sosok panutan, sesepuh, ya seperti itu. Karena organisasi budidaya berdiri setelah beliau meninggal sebetulnya. Budidaya kan sekitar tahun 80-an berdirinya, secara formal ya. Bapak Meikartawinata adalah tokoh penerus ajaran leluhur dengan pengembangan gaya bahasa pada masanya. Pada saat zaman penjajahan, Bapak Meikartawinata terus memperjuangkan rasa kebangsaan dan nasionalisme. Pada saat Bapak Meikarta membakar rasa nasionalisme, di sana juga Bapak Meikartawinata menerapkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dari sana banyak orang yang mulai mengikuti Bapak Meikartawinata sebagai tokoh spiritual, tokoh kemanusiaan, dan tokoh negarawan. Sehingga muncul organisasi dari pengikut Bapak Meikartawinata. Ini organisasi budidaya. Pendiriannya itu sebetulnya dari tahun 1980 sudah berdiri, cuma secara legal di akte notariskan itu tanggal 17 Mei 2008. Kita juga pernah mencatatkan ke Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri ini tahun 2008. Kita ada tercatat di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada, kita punya tanda inventarisasi. Jadi kita udah tercatat sejak tahun 1980. Begini ya, memang banyak yang Kang Asep atau Pak Asep, kenapa sih masih mau dengan gaya hidup seperti kekunoan gitu ya? Ya bagi saya bukan masalah kuno dan tidak kuno. Dan sebetulnya pertanyaan besar, yang kuno itu yang seperti apa, yang modern itu seperti apa. Nah kalau bagi saya, bagaimana sih menerapkan ajaran-ajaran leluhur ini di zaman kekinian? Pertama yang pasti, dalam urusan keyakinan di ranah yang sangat batiniah gitu, saya tidak menggunakan cara ciri agama yang datang dari luar. Artinya berdoanya saya menggunakan bahasa sendiri, artinya bahasa Sunda. Kemudian mengekspresikan ungkapan terima kasihnya saya dengan cara membakar kemenyan, menyiapkan sesajen gitu ya. Kalau Bapak melakukan atau penghayat, khususnya warga budidaya melakukan ritual-ritual seperti itu, menyiapkan sesajen di hari-hari tertentu, itu bukan ibadah. Ya, ini jangan salah pengertian nih. Itu hanya ungkapan ekspresi rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Nyatanya kepada alam, kepada sesama hidup, gitu kan. Kita bisa hidup karena ditopang oleh alam. Nah, jadi kami harus dituntut untuk jujur. Jadi tidak hanya saja di ranah spiritual, tapi memang implementasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, secara administrasi saya harus jujur. Saya ini bukan Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Saya ini penghayat dan sudah ada regulasinya. Ya saya wajib gitu. Karena hidup di perkotaan ya saya pengen pakai jam, pakai motor, kalau punya mobil pakai mobil, pakai segala modern. Nah, bagi kami orang penghayat di perkotaan, selama itu tidak ada dampak negatif dan itu memang untuk kebutuhan kita di zaman seperti ini, nggak apa-apa. Kembali lagi sebetulnya bagaimana kita mensyukuri itu semua sebetulnya. Kenapa orang berpandangan saya misalkan orang penghayat identik dengan animisme atau penyembahan? Betul, bukan menyembah. Teorinya seperti ini. Kita semua yang ada di dunia bukan penghayat saja, pasti sepakat bahwa kita lahir karena ada ibu bapak. Tapi kita harus mengerti dan paham tidak akan ada ibu bapak kalau tidak ada kakek nenek. Komedi Sunda ayat 7. Indung bapak nini aki uyut bawa jangga wareng udah gantung siwur misalkan, atau kakait siwur. Nah bagi kami itu adalah orang-orang yang paling berjasa. Jadi apakah salah kalau kami mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada yang sudah menjadi marga lantaran yang menjadikan kita lahir ke dunia? Kita memasuki kawasan Cicalung Lembang. Di sini banyak warga penghayat dalam organisasi budidaya dan berdiri Balai Pasewakan yang biasa digunakan warga penghayat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian dan sosial. Ayi Endang adalah salah satu pengurus Balai Pasewakan dan penghayat yang masih memegang teguh nilai-nilai luhur hingga saat ini.
Kebetulan kalau sejarah Balai Pasewakan ini terbentuk dari yang pertama dulu itu dari keprihatinan keluarga Bapak Yaya yang ada di Cicalung. Kebetulan waktu itu pingin, walaupun waktu itu tidak punya dana untuk membangun, kebetulan dengan gotong royong bisa terwujud. Setelah terwujudnya ini dari keluarga, kebetulan ada bantuan-bantuan dari warga yang ada di sekitar. Ya kalau kita dengan bijak, yaitu untuk mengembangkan adat budaya tradisi dari leluhur bangsa, ya dengan mengadakan sesajen, dengan mengadakan ya di kebun atau di rumah, atau mau tanam sayuran atau mau menebang pohon. Nah itulah kearifan lokal yang kami setelah mendapatkan diskriminasi dengan cara gotong royong bersama warga mengadakan pineja atau ritual dengan ruat bumi, ya seperti itu, untuk melestarikan adat budaya dari leluhur bangsa, supaya adat budaya dari leluhur bangsa itu kuat lagi dengan cara ya diterapkan lagi sama anak-anak, mungkin dengan melalui diskusi supaya mereka tahu adat budaya, karena runtuhnya bangsa ini dengan tidak memakainya budaya lagi. Eta makan tun ngamana kasaha hujan ngaeling ujang bade titip diri gesan umangkeun. Itu karena yakin kan bahwa penghayat itu asli, kalau disebut agama ya agama leluhur gitu. Jadi asli agama asli Nusantara, asli Indonesia gitu, bukan dari luar gitu. Kalau dulu seingat Abah ya, ini di Baru Tunggul itu semuanya orang kepercayaan. Mungkin 95% lah orang kepercayaan semua. Itu melestarikannya ya cara berpakaian, cara tutur sapa itu memakai asli bahasa Karuhun gitu, bahasa Sunda, dan melestarikan kehidupan di alam ini seperti merawat lembur, dan tetap masih diadakannya seperti mitemian atau untuk mengenang leluhur-leluhur kita, leluhur-leluhur ajaran, dan untuk yang hidup di sekitar kita gitu. Jadi seperti pohon, air, gunung, dan ya semuanya aja lah yang di alam gitu. Jadi cara cirinya ya menggunakan cara ciri Sunda. Jadi begini ya, misalkan penghayat orang Sunda, penghayat orang Bali, penghayat orang Kalimantan, penghayat orang Batak. Nah di kepercayaan terhadap Tuhan Indonesia itu tidak ada penyeragaman. Itu yang membedakan. Itu yang justru menurut saya itu menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan kita. Jadi tidak ada penyeragaman, yang ada justru keberagaman. Orang Sunda penghayat dia harus menemukan Sundanya. Orang penghayat Kalimantan dia harus menemukan Kalimantannya, jati diri Kalimantannya seperti apa. Sehingga jika setiap wilayah yang ada di Indonesia menemukan siapa dirinya, barulah sebetulnya kita akan menemukan jati diri bangsa. Sama ini dari dulu jati diri bangsa seperti apa sih jati diri bangsa itu? Sebetulnya esensinya ada dalam diri pribadinya dulu. Dari dulu juga ini kenapa bertahan, karena kita punya membentuk organisasi gitu ya. Jadi membentuk organisasi itu kan dalam rangka supaya ada aktivitas yang memungkinkan saling bertemu, saling mengasah, saling mengasuh gitu ya. Jadi melalui pendidikan itu, ya, pendidikan
secara informal gitu ya. Dan kami berupaya mengajak kepada warga mungkin dekatnya di budidaya atau luasnya di Indonesia, mengajak untuk melestarikan lagi, merawat, meruat budaya dari leluhur bangsa supaya budaya ini kuat lagi dan dapat dipertahankan, dikembangkan. Mari kita sama-sama untuk mengembangkan dengan cara adanya Anjang Sono, berbagi pengalaman, supaya adat budaya tradisi bangsa Indonesia ini berkembang lagi dan tidak terpuruk dengan keadaan sampai sekarang ini. Semoga ke depannya berkembang terus. Nah, saya berharap generasi muda bangsa Indonesia bisa menempatkan diri. Hal-hal mana yang bisa kita terima, kita gunakan, tapi mana juga yang tidak perlu untuk kita terapkan. Karena menjadi berbahaya ketika kita terlalu konsumtif, juga kita terlalu overprotective gitu. Kalau terlalu overprotective, kita akan kolot, tidak akan pernah maju dengan kekinian, tidak akan pernah mengikuti perkembangan zaman kan, itu menjadi salah juga. Tapi terlalu konsumtif, adaptif juga menjadi berbahaya. Apakah pengaruh buruknya, dampaknya, nah itu. Jadi saya berpesan, yuk kita bareng bersama-sama, sedikit demi sedikit belajar untuk mencintai budayanya sendiri. Karena pada saatnya nanti kita semua ada pada titik siapa saya sebenarnya. Sudah seharusnya kita sebagai penerus bangsa untuk terus melestarikan adat dan budaya di tanah air kita ini. Banyak orang yang mengatakan bahwa penghayat kepercayaan merupakan benteng dari kebudayaan Indonesia. Karena ajaran dan nilai-nilainya pun diambil dari kebudayaan leluhur bangsa. Mereka terus mempertahankan nilai-nilai luhur di negeri ini dan terus menjaganya agar tetap lestari.